Di tengah gaung efisiensi dan upaya penghematan anggaran, pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan dan sejumlah orang lainnya menuai kritik tajam. Dinilai tak urgent sama sekali, malah condong menjadi pemborosan anggaran. Perdebatan panas bergulir liar di media sosial. Pro kontra tak terbendung menyertai pengangkatan sosok yang mengawali karir sebagai pesulap dan mentalis ini menjadi pejabat negara. Ada yang mendukung karena menilai sosok Deddy Corbuzier dirasa tepat mengemban tugas staf sus bidang komunikasi sosial dan publik. Tapi tak sedikit pula yang meninggalkan kalimat sumbang lantaran dianggap kontras dengan instruksi Presiden soal efisiensi APBN. Ada yang menyuntikkan semangat, ada pula yang sangsi dengan pelantikan sosok satu ini. Kebanyakan gemuruh penolakan menyuarakan pengangkatan Deddy Corbuzier justru menambah anggaran untuk gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya. Sadar bahwa dirinya menuai sorotan tajam, Deddy Corbuzier tegaskan bahwa tak akan mengambil gaji dan tunjangan yang berkisar di angka 25-27 juta rupiah lebih per bulan, atau hal-hal bersifat materi selama mengemban jabatan. Ini yang jadi staf sus bukan hanya saya, ada 5 orang. Tapi saya tahu kalau berita saya yang diangkat pasti heboh gitu. Dan 5 orang ini, 4 orang lah ya, kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. 4 orang ini luar biasa, mereka emang orang-orang yang luar biasa. Kalau saya nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau masalah efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Gaji senilai puluhan juta rupiah per bulan, barangkali tak ada seujung kuku pendapatan Deddy Corbuzier secara keseluruhan. Meski lantang menguntai janji tak akan mengambil gaji atau hal-hal bersifat materi, tapi suara penolakan tetap mengalir deras dari berbagai kalangan. Beberapa di antara mereka merasa pengangkatannya justru menodai sejumlah pihak yang harus terdampak langsung akibat efisiensi. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Terima kasih buat semuanya, and I make sure, no, saya nggak ngambil gaji atau apapun itu. Tenang aja. Network saya masih tinggi. Ungkap terima kasih atas segala kritik, pastikan tak akan menerima gaji. Suara berbeda digemakan oleh komika Panji Pragiwaksono. Dengan caranya, Panji melontar kalimat satir, menyebut bahwa pengangkatan Deddy Corbuzier adalah wujud nyata dari efisiensi di tubuh pemerintahan. Sebab Panji yakin bahwa sang mentalis tak akan mengambil sepeser pun gaji atau fasilitas seperti mobil dinas dan lain sebagainya. Ketika Deddy masuk ke tubuh pemerintahan, maka tak sedikit pula yang membanding-bandingkannya dengan Raffi Ahmad. Bukan soal kinerja, melainkan soal kekayaan mereka. Jika Raffi diketahui memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun rupiah, banyak yang tergelitik penasaran siapa yang lebih kaya antara dua sosok ini. Sikapi hal ini, Deddy sentil soal perbedaan antara sukses dan kaya. Juga tak menampik jika net worth atau kekayaan bersihnya bukan kaleng-kaleng. Bicara tentang kekayaan, ini yang gue ajarin ke anak-anak gue, ya, tentang sukses dan kaya. Apa bedanya sukses dan kaya? Jadi gini loh, success is not about making money. Success is about making difference. Karena uang itu tuh seperti kaca pembesar. Kalau orangnya jahat makin jahat, orangnya baik makin baik. Dikasih uang banyak, orang jahat makin jahat. Dikasih uang dikit, jahat juga tapi dikit. You got the point. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji. Materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Oke?
Menuai riuh sejak dilantik pada 11 Februari 2025 lalu, banyak yang menanti bagaimana kinerja Deddy Corbuzier sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan. Apakah Deddy benar-benar mumpuni seperti yang menjadi alasan Kementerian Pertahanan mengangkatnya sebagai staf sus di bidang komunikasi sosial dan publik? Kalau itu kan memang kompetensinya saudara Deddy Corbuzier ya. Di bidang media memang itu yang kita butuhkan ya, sehingga kita mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya ya. Selamat mengemban tugas buat Deddy Corbuzier. Semoga memang memberi manfaat yang banyak untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Dan kalau bicara masalah nggak mengambil gaji, dengan gaji yang 27 juta per bulan itu, ya itu mah Deddy ngomong 2 menit juga dapat, ya kan? Makanya nggak diambil. Belum ngomong 2 menit baru narik nafas. Udah gitu kan ya. Iya. Tapi kita doakan ya, bagaimanapun ada pro dan kontra selalu ada. Semoga memang akan mengemban amanahnya dengan bijak, dengan baik, dan bisa menjadi duta yang terbaik untuk Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang kita akan bertemu seorang duta yang lain nih.